Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa, mahasiswi? Saya kira sehat semuanya, guys. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah. Oke, semoga apa yang kita pelajari ada kemanfaatan, ada keberkahannya. Ala diniyah al-fatihah. Oke, pada perkuliahan kali ini, di tema di meeting ke-14 kita akan membahas filsafat Islam era postmodernisme dengan salah satu tema yaitu filsafat ekologi teosentris dari Syed Hussein Nasr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan di meeting ke-14 dengan mata kuliah filsafat Islam meeting ke-14 dengan tema yaitu filsafat ekologi teosentris Syed Hussein Nasr. Untuk perkuliahan kali ini itu ada CPMK-nya, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami perkembangan filsafat Islam di era postmodernisme terkait dengan isu-isu kontemporer, khususnya isu-isu terkait lingkungan. Yang kita angkat yaitu yang pertama, kita harus mengenal dulu siapakah Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr itu lahir di Teheran pada 1933 dan saat ini menjadi dosen di Harvard University. Dan beliau fokus di dalam filsafat kontemporer di era postmodernisme. Sebagai pengantar untuk pengertian filsafat ekologi teosentris. Apa sih ekologi teosentris itu? Yang pertama, eko. Eko itu dari bahasa Yunani yang mempunyai arti rumah tangga. Sedangkan sofi itu suatu kearifan, kebijaksanaan, wisdom, wicaksono. Nah, ekosofi itu mendekati lingkungan dengan filsafat, dengan kebijaksanaan terkait lingkungan. Yang kedua, ekosentrisme, yaitu semua makhluk berkedudukan sama. Manusia bukan satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Yang ketiga, ekosufisme, yaitu kesadaran lingkungan yang berdasarkan nilai-nilai spiritual. Apa sih yang membuat tema ini menarik? Kita lihat akar masalah ini yang menarik dalam era postmodernisme saat ini. Yang pertama itu karena cemas. Manusia saat ini tuh mengalami suatu kecemasan. Cemas karena apa? Karena perang. Yang kedua, takut tentang ekologi, tentang polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Masalah yang kedua itu terkait dengan overdevelopment, ya, berakibat terhadap meninggalnya keseimbangan ekosistem. Ekosistem ini akan semakin tidak seimbang. Yang ketiga yaitu polusi jiwa yang mengesampingkan peran ilahi dan ketuhanan. Manusia saat ini itu hilang akan atau mengesampingkan tentang nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupannya. Yang keempat tentang desakralisasi alam yang berakibat kepada eksploitasi besar-besaran. Yang kelima tentang misosofia, yaitu benci kebijaksanaan. Yang keenam tentang antroposentrisme, mengesampingkan Tuhan dari alam. Alam sebagai realitas yang secara ontologis terpisah dari konsep ilahi. Dan ini, the environmental crisis has deep spiritual, philosophy and religious roots and cause it's not merely the result of bad engineering. Krisis lingkungan bukan karena teknologi yang buruk, tetapi karena ini masalah yang berakar dari masalah spiritual, masalah filsafat, masalah kebijaksanaan, dan masalah religiusitas manusia. Ini yang
3 poin penting ini yang harus kita benahi ini. Spiritual, filsafat, dan religius. Solusi yang ditawarkan oleh Syed Hussein Nasr itu bukan keluar diri, bukan menyalahkan orang, tapi refleksi terhadap diri sendiri, refleksi ke dalam. Di sini itu ada konsep tatwini, ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam asar, ahruf, ikro, dan pengetahuan kesadaran akan Tuhan. Takwini, alam semesta ini itu tergelar, maujud. Ini juga termasuk ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tidak hanya Al-Quran, hadis, tapi juga alam semesta ini termasuk Allah, termasuk ayat-ayat Allah. Alam, konsep alam itu harus didasarkan kepada kehadiran Allah, kehadiran Tuhan. Tidak hanya sekedar manusia, alam dan manusia bisa berkaitan dengan kausalitas, itu salah. Yang betul itu alam, manusia, dan ada konsep Allah, ilahiyah. Ada 3 yang harus terintegrasi secara menyeluruh. Makanya di dalam konsep makrokosmos dan mikrokosmos, alam ini ada 5 tingkatan. Yang pertama itu alam nasut. Apa itu alam nasut? Alam indrawi, alam materi. Terus yang kedua alam malakut. Alam malakut itu apa? Mental, psikis. Terus yang ketiga alam tabarut, alam roh. Yang kedua alam lahut, asma dan sifat-sifat Allah. Yang kelima alam hahut, Allah di levelnya sendiri. Dan konsep dari Insanul Kamil itu ada 2, manusia sebagai Abdullah dan manusia sebagai Khalifatullah. Manusia sebagai Abdullah itu apa? Manusia sebagai pasif, sebagai hamba Allah, bersifat pasif, beribadah. Terus yang kedua, manusia sebagai Khalifatullah ini aktif, menyambung. Makhluk dahulu kala itu sudah ada yang mengenal tentang sifat gnostik. Apa itu gnostik? Intuitif, empatik, kearifan, kesatuan alam, melihat ke dalam, ilmu baru berjalan dengan objek, dan keadaan otomat intersubjektif. Logos dan kosmos, integral alam. Paradigma ini perbedaan paradigma modernisme dan paradigma postmodernisme, yaitu paradigma modernisme itu mekanisasi. Alam dianggap suatu mesin, dan alam paradigma modernisme itu value free, bebas dari nilai. Kebalikannya apa? Paradigma postmodernisme, yaitu sakralisasi alam, bersifat holistik dan intersubjektif. Yang terakhir ini mempunyai nilai, itu value load. Oke, untuk agenda umat Islam saat ini, agenda umat Islam itu yaitu perusahaan kembali nilai-nilai kearifan perennial Islam. Konsep tentang alam, hubungan alam dengan manusia, telah kritis iptek modern, signifikansi iptek tradisional integrasi, memperluas pemahaman syariah Islam. Kenapa isu lingkungan ini saat ini menjadi isu utama? Bagaimana perubahan kondisi lingkungan sekitar 5 tahun Anda? Solusi apa yang Anda berikan terhadap kerusakan lingkungan di sekitar Anda? Dan ini ayat-ayat tentang lingkungan ya, nanti tolong Anda baca. Yang pertama ini ada banyak, ini hanya kutipan. Yang pertama Al-A'raf. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'u khaufa wa tama'a inna rahmatal qaribum minal muhsinin. Oke, untuk refleksi dan kesimpulannya, apakah kita sudah menjadi Abdullah dan Khalifatullah dengan sebaik-baiknya? Yang kedua, aktivitas apa yang menjadikan kita layak disebut Abdullah dan Khalifatullah? Yang ketiga, apakah Anda masih berani minum air di sungai langsung? Kalau berani, mengapa? Kalau tidak berani, mengapa? Apakah Anda berani minum air di keran? Ini refleksi ya tentang masalah tentang polusi. Oke, untuk tugas-tugas individunya nanti ini ya, nanti
mati. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf, ini perkuliahan singkat. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya disampaikan. Oke, demikianlah perkuliahan meeting ke-14 kali ini dengan tema filsafat ekologi teosentris dari Said Hussein Nasr. Kurang lebihnya semoga ada kemanfaatan dan keberkahannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.